Nah, pesan saya gini, teman-teman sekalian, Anda tahu yang ini di ilmu ini kan Pak Saratri kan mengajar ilmu-ilmu sosial juga ya, Ustaz ya. Kan ada istilah first world country, second world country, dan third world country. Ada di sejak tahun 70-an dunia dibagi tiga. Satu negara dunia satu, kelas satu. Nomor dua negara dunia kedua, terus negara dunia ketiga. Yang satu itu Amerika, Eropa. Yang kedua itu dulu itu masih Jepang, Cina, dan seterusnya. Kita ini negara dunia ketiga paling asor, paling sordewi. Kita ini dengan bangga, dosen-dosen di Undip dengan bangga, kita sebagai warga dari negara dunia ketiga, lo malah bangga ya. Saya ingin katakan sama Anda semua, 10 tahun ke atas, 10 tahun sejak sekarang dan kemudian, Amerika akan menjadi negara dunia kedua, Eropa akan menjadi negara dunia kedua, jadi dia akan turun kelas. Afrika, Amerika Latin akan tetap menjadi negara dunia ketiga. Tapi Pasifik, negara-negara Asia Pasifik dari Indonesia sampai Cina di utara, ada Thailand, ada Myanmar, ada Kamboja, ada Vietnam, ada semuanya, akan menjadi negara dunia pertama. Dia akan menjadi first world country. Pusat perekonomian dunia akan ada di wilayah Asia Pasifik. Indonesia akan menjadi bagian dari supremasi ekonomi dunia dalam waktu tidak lama lagi. Ning dudu wekmu, weke Cina ya, dipimpin oleh Cina, karena Cina tega melakukan yang kamu tidak mungkin melakukan, karena Cina mau melakukan yang Anda tidak mau melakukan, karena Cina tidak punya selawatan, tahlilan, dan lain sebagainya. Kono pokoknya ndolek duit terus. Sementara gue kayak penggawean, tahlilan, grebek, pengajian, gitu. Apalagi Pak? Selawatan, ma'iyahan, manakipan, sekarang oke banget penggaweannya, sehingga konsentrasi keuangan dan materialismenya turun, gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, yang saya ingin omongkan di sini, dengan sudah ada bekal wabtagi ad-darul akhirah fima atakallah, itu ya kalimatnya, diingat-ingat. Carilah akhirat pada atau di dalam apapun yang Allah kasih. Apa wae kowe dikai Gusti Allah, apa wae dolek ono akhirate. Ngono ya, misalnya. Oke. Nah, teman-teman sekalian, Anda mau apa sekarang? Tahun 2025 ke atas. What are you going to do? Kamu mau apa? Kowe arep dadi cleaning service? Kowe arep dadi satpam? Kowe arep dadi tukang demo bayaran? Kowe arep dadi apa? Kowe arep dadi pengemis, nggo proposal nang dindi? Kowe pura-pura dadi wong kritis padahal dikongkon satu pihak untuk demo pihak yang lain. Kowe arep dadi apa? Kowe arep dadi wong ngemis? Kowe wong Jawa ya rata-rata ya. Kowe milih ndi? Mati kaliren opo mangan tapi barang colongan? Tenan iki. Saiki iki nang Indonesia, sarjana wong pinter-pinter, wong ampuh-ampuh, royokan mbuh universitas iki iku royokan untuk ngelamar ndilat silit ben urip. Ya ra? Ben iso mangan, ben duwe mobil apik, ben duwe jabatan, ben iso melu ngerampok, ya ra? Anda akan menghadapi dunia yang sangat serius di mana Indonesia akan ikut moncer. Pertanian akan maju tapi bukan milik petani. Petaninya tidak ada yang petani tapi buruh tani. Pemiliknya adalah konglomerat. Semua gedung yang tinggi hanya 1-5% yang bukan milik asing. Semua mesin materialisme, mesin kapitalisme, semua milik mereka. Sekarang teman-teman sekalian, Anda mau apa? Mau bunuh mereka? Mau berontak? Kalau sekarang saya mengajak Anda memberontak, harap tahu dua hal. Satu, kalau kita sekarang melakukan perombakan besar-besaran ke Indonesia seperti 1998, ya, sekarang yang terjadi adalah perang horizontal.
rakyat akan bentur sendiri antara kelompok A dan kelompok B di kalangan umat Islam sendiri, betul enggak? Nah, jadi tidak mungkin saya lakukan itu. Nomor dua, andaikan saya melakukan perombakan atas Indonesia, aku orang ngejak kowe wis angel-angel makiyahan tetap melarat kaya ngene, mosok tajak revolusi. Nek jen aku arep ngono kuwi, aku nek di perintah karo Allah tak tandangane dhewe. 98 aku tandang dhewe. Aku ngunggahke Gus Dur dhewe. Dengan memastikan kemenangan Gus Dur karena dipilih oleh P3 dan Golkar, dan saya yang menempuh langsung ke Akbar Tanjung maupun ke Hamzahas pada waktu itu, dan seterusnya. Bahkan saya juga evakuasi Gus Dur begitu dipecat oleh Pak Amin Rais, Pak Amin Rois, Gus Dur nyebutnya Rois, dan seterusnya dan seterusnya lah. Artinya saya tidak melihat bahwa saya perlu membawa Anda untuk perjuangan dunia. Saya tidak akan lakukan apapun. Yang saya lakukan adalah menyampaikan cahaya Allah kepada anak-anakku yang semakin hari semakin banyak, yang umurnya antara 20 tahun sampai paling banyak, paling tinggi 40 tahun, yang akan menjadi pemimpin mulai 2025 ke atas. Gue engko dadi pemimpin kabeh. Ning pesenku, Anda berdaulat kepada diri Anda sendiri dulu. Anda usah ngurusin kedaulatan di luar dirimu. Wong kamu sendiri belum berdaulat. Berdaulat artinya apa? Kamu berdaulat terhadap imanmu. Kowe kudu ngerti ngopo kok beriman. Kalau kamu beriman berarti ya, kamu harus bisa menciptakan, menjalankan kehidupan yang membuatmu aman di hadapan Allah. Gitu loh, Dek. Karena produknya iman adalah aman. Jadi iman diterjemahkan secara akal pikiran, secara ilmu, secara kebudayaan, secara ekonomi, secara profesional. Diterjemahkan imannya dengan membuat sesuatu yang membuatmu aman di depan Allah. Itu beriman. Cara berdaulat terhadap iman Anda, berdaulat terhadap ilmu Anda, berdaulat terhadap perilaku budaya Anda, berdaulat terhadap keluarga Anda. Kalau Anda sendiri belum berdaulat atas pikiranmu sendiri, gue isi taklid, isi jare kae, gue orang duwe kedaulatan nang awakmu dhewe, kamu belum bisa menjadi pemimpin bahkan terhadap dirimu sendiri.